Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Oke kawan-kawan, di sini kita berada di lahan tanaman cabai. Dan kawan-kawan bisa lihat tanaman cabai yang dulunya kuning ya kawan-kawan, akibat diterpa hujan secara terus-menerus bahkan hampir mati ya kawan-kawan, dan hampir putus asa. Sekarang sudah berubah menjadi hijau, dan perubahan yang menjadi hijau semacam ini ya hampir rata-rata semua tanaman sudah berubah menjadi hijau ya kawan-kawan. Ini menandakan tanaman cabenya sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan dan mulai subur, bahkan sudah pada sebagian bertunas ya semacam itu. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, kemarin itu kita mengalami musim hujan ya, tapi sudah 5 hari ini cuaca di daerah sini cukup panas sekali kawan-kawan, cukup panas sekali, dan selama 5 hari tidak ada hujan, hanya meskipun ada hujan, hanya waktunya cuma sebentar, hanya beberapa menit kayak gitu kan kawan. Tidak seperti normalnya ketika hujan semacam itu. Nah, oleh sebab itu ketika musim kemarau semacam ini, kami mengingatkan kepada kawan-kawan untuk tanaman cabenya selalu disiram ya kawan-kawan. Karena ketika musim kemarau semacam ini, cabai kalau jika jarang disiram dan kondisinya menggunakan mulsa kayak gini, itu biasanya suhu di area perakaran tanaman cabai semacam ini panas sekali kan kawan. Nah, akibat panas dari suhu tersebut, tanaman cabai mengalami cekaman ya untuk area perakarannya, sehingga ketika mereka tercekam kondisinya, tanaman cabai biasanya memberikan respon yaitu adanya layu sementara kan kawan. Nah, layu sementara itu menandakan respon bahwasannya tanaman cabai mengalami stres ya karena kekurangan air. Dan air ini adalah salah satu hal penting ya, salah satu hal penting yang harus diberikan kepada tanaman cabai ketika kondisi kering. Dan air ini sebenarnya manfaatnya cukup banyak. Meskipun orang menganggap sepele cuma kekurangan air, tapi ini efeknya cukup banyak terhadap pertumbuhan tanaman. Kalau kawan-kawan tidak percaya, kawan-kawan bisa membuktikannya sendiri dengan memberikan dosis air yang berbeda-beda terhadap tanaman cabai. Dan pada pengalaman kami dulu itu ada tanaman selada ya yang dipanen usia kurang lebih 1 bulan. Kami memberikan dosis dari ukuran kecil ya, 50 mili, 100 mili sampai 200 mili, itu kita berikan ke tanaman seladanya, itu memiliki respon yang berbeda kan kawan. Respon yang berbeda itulah yang menjadikan tolak ukur kami bahwasanya air itu adalah salah satu hal penting, apalagi ketika musim kemarau. Kalau musim penghujan kita tidak perlu memberikan air karena kondisi medianya sudah basah ya. Tapi kalau musim kemarau atau cuaca panas kayak gini, kawan-kawan perlu memberikan air semacam itu. Dan air ini sepengalaman kami ya, dalam membudidayakan tanaman itu, air itu berefek pada proses namanya pertumbuhan kalau di masa vegetatif. Nah, pertumbuhan yang saya maksud adalah ketika air diberikan ke tanaman dengan dosis yang sesuai atau jumlah air yang sesuai, itu pertumbuhannya bisa maksimal kan kawan, bisa besar banget kan. Akan tetapi kalau tanaman ya diberikan dosis
air yang tidak sesuai itu pertumbuhannya ya kurang maksimal semacam itu. Dan air ini pun memiliki peranan penting kawan-kawan ya. Air semacam ini, air biasa itu memiliki peranan penting ketika berada di akar, yaitu adalah tujuannya paling utama kalau bagi tanaman adalah untuk menyerap nutrisi-nutrisi unsur hara yang ada di media tanam ya, agar nantinya digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangbiakan si tanaman semacam itu. Karena akar bisa menyerap unsur hara dalam bentuk cair. Kalau semisal airnya ini jumlahnya sedikit atau istilahnya berkurang atau tidak sesuai semacam itu, otomatis unsur hara yang dibutuhkan tanaman kurang tercukupi, karena cairan yang diserap oleh akar itu kondisinya sedikit semacam itu, sehingga efek pertumbuhan maupun perkembangbiakannya kurang bisa maksimal. Dan di sisi lain ya, ini tanaman kemangi yang dulu pernah kita tanam itu beberapa hari sudah tidak rawat, akan tapi setelah kita rawat dengan penggunaan air ya, kita berikan air, kita berikan pupuk, alhamdulillah tanaman kemanginya sudah mulai istilahnya jenggelek lah, sudah mulai tumbuh lagi semacam itu kan kawan. Sudah mulai terubus, tunas-tunasnya sudah mulai bermunculan, menandakan tanamannya sudah kembali normal lagi untuk melakukan proses namanya fotosintesis, pembentukan makanan dan pertumbuhan serta perkembangbiakan. Dan kali ini saya akan memberikan bagaimana cara pemberian air kepada tanaman cabai. Menurut saya pemberian pemberian air ke tanaman cabai itu alangkah baiknya kawan-kawan menggunakan wadah kayak gini dengan cara dikocor ya, dengan cara dikocor semacam ini. Nah, dosis yang kita berikan untuk satu gelas ini kurang lebih 200 ml. Nah, dengan penggunaan gelas semacam ini kan kawan, untuk pemberian airnya lebih memudahkan kita untuk jumlahnya kita berikan kepada air daripada dikocor dengan menggunakan alat kocor. Kalau semisalkan kawan bisa mengiranya menggunakan alat kocor itu jauh lebih bagus ya, lebih enak. Tapi kalau kami alangkah lebih baiknya dan lebih saya saranin dan rekomendasi mending menggunakan kayak gini, karena jumlah airnya sudah tertera dan sudah sesuai lah dengan banyaknya air yang akan kita berikan ke tanaman semacam itu. Dan ini setelah beberapa hari, setiap pagi dan setiap sore kita berikan air terus menerus ketika kondisi panas semacam ini, dan hasilnya tanaman cabai sudah mulai menghijau dan mulai tumbuh normal kembali kan kawan. Meskipun ada beberapa yang masih kuning, tapi rata-rata sudah mendominasi, kurang lebih 90% itu sudah hijau semua kan kawan. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi mengenai manfaat air yang harus kita berikan ketika cuaca panas semacam ini, yang seringkali dimana pada bulan ini berubah-ubah, kadang hujan kadang juga panas kan kawan semacam itu. Oke, jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol like, komen, serta subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan maupun kesalahan.